hutang bikin semangat. Damn, sopo sing ngajari jane. Gini loh Bapak Ibu, banyak sekali orang bilang hutang bikin semangat. Bagi saya Bapak Ibu, ada hal yang perlu diperhatikan, karena tidak akan Anda merasa semangat sama sekali. Simak penjelasan saya berikut ini. Baik, hutang bikin semangat itu adalah ucapan yang sering kali kita dengar sehari-hari. Kalau nggak utang nggak semangat, atau beli mobil supaya semangat kerja ya dengan cara kredit biar nyicil ya toh. Nah, Bapak Ibu hati-hati. Ada 3 jenis orang yang mengatakan bahwa hutang itu bikin semangat. Mudah-mudahan Anda tidak termasuk di orang itu. Orang yang pertama yang mengatakan hutang bikin semangat adalah orang yang tidak mampu mengatur keuangannya sendiri. Nah, jadi gini, ini ada kaitannya sama kecerdasan Bapak Ibu. Saya bukan menghina, saya bukan memprovokasi, saya juga tidak merendahkan seseorang, tidak Bapak Ibu. Tapi ini ada 3 jenis kecerdasan. Kecerdasan pertama adalah kecerdasan logika. Ya, kita sekolah matematika, fisika, itu semua ngasah logika kita. Kecerdasan kedua adalah kecerdasan emosional. Ya, kecerdasan emosional ini yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Orang diajarkan untuk sabar, ya. Orang bisa bersikap baik, orang bisa ramah sama orang lain, berpikir positif, itu adalah kecerdasan emosional. Termasuk menahan diri, mengendalikan diri untuk mengatur keuangannya dengan cara yang benar. Nah, jadi ngatur keuangan itu bukan masalah teknis, bukan cuma masalah strategi, tetapi ini adalah masalah kecerdasan emosional. Nah, siapapun yang kecerdasan emosionalnya tidak cukup, dia tidak akan mampu mengatur uangnya sendiri. Kecerdasan yang nomor 3, kecerdasan paling tinggi, yaitu kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini, ya kalau saya Muslim, saya mengenal yang namanya tauhid, ya. Jadi percaya, ya, jadi tingkat kepercayaan yang tinggi ya terhadap Sang Pencipta. Itu adalah kecerdasan spiritual. Nah, saya tidak akan membahas bagaimana kecerdasan ini, tetapi orang yang tidak bisa mengatur keuangannya sendiri adalah orang yang kecerdasan emosionalnya belum cukup. Bukan berarti nggak pinter Bapak Ibu, tetapi kecerdasan emosionalnya tidak cukup, ya. Harus terus-menerus dilatih, karena kecerdasan emosional ini tidak bisa dipelajari, tetapi hanya bisa dilatih. Jadi orang tipe pertama yang suka mengatakan bahwa hutang itu bikin semangat adalah orang-orang yang tidak bisa mengatur keuangannya sendiri. Orang yang nomor 2 yang mengatakan bahwa hutang itu bikin semangat, ya, adalah orang yang tidak bisa membedakan mana semangat, mana panik. Nah, ini. Jadi saya jelaskan di sini bahwa semangat dan panik itu adalah 2 hal yang berbeda. Orang yang semangat itu dia mengejar sesuatu, dia bermula dari sesuatu yang positif untuk sesuatu yang positif. Orang yang panik itu bermula dengan sesuatu yang negatif meskipun dia bertujuan untuk yang positif, tapi awalnya negatif. Kok bisa? Gini loh. Bedanya gini loh. Kalau kita sedang misalnya ada anak kecil ikut lomba makan kerupuk pada saat 17-an, ya. Wah, dia semangat sekali, lomba balap karung, lari kelereng, ya. Mereka semangat sekali, mereka termotivasi, ya. Itu semangat namanya. Kenapa? Karena dia pengen hadiah. Yang menang dapat buku, yang menang dapat balon, yang menang dapat alat tulis, ya. Kita semua pernah kecil dan kita semua pernah merasakan semangat. Ya, terutama di saat 17 Agustus, ya. Banyak perlombaan, kita ikut perlombaan, semangat, ya, meskipun belum tentu menang, tapi semangat, gitu ya. Itu namanya semangat. Kita mengejar sesuatu yang positif dan berawal dari sesuatu yang positif. Tetapi beda ceritanya. Kalau tadi adalah lari, ya toh, misalnya lari kelereng, ya, itu karena semangat. Nah, ini sekarang bedanya kalau Anda sedang dikejar anjing. Kalau dikejar anjing itu namanya bukan semangat, Bapak Ibu. Dikejar anjing itu namanya panik, ya. Larinya sama-sama kenceng, tapi beda. Ya, beda sekali. Nah, zaman sekarang ini ada orang yang bekerja karena dia semangat dengan awal yang positif untuk tujuan positif. Ada juga orang yang nekat dia berhutang supaya ada cicilan dan setiap bulannya dia dikejar sama jatuh tempo.
sehingga setiap hari dia panik, ya, pikirannya gerusa-gerusu, ya, nggak bisa mikir nggak bisa mikir yang detail. Yang penting gimana caranya supaya cepat dapat duit. Itu namanya panik, Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, pada saat Anda mengatakan nggak utang, nggak semangat, atau Anda mengatakan hutang itu bikin semangat, itu keliru besar. Itu hanya kita hanya belum bisa membedakan antara mana semangat dan mana panik. Jadi nomor 2 ini, ya, sekali lagi, orang yang mengatakan hutang itu bikin semangat adalah orang yang tidak bisa membedakan mana semangat dan mana yang dinamakan panik. Yang ketiga, ini orang yang sering kali mengatakan hutang bikin semangat adalah orang-orang yang rela. Ya, sekali lagi, ini adalah orang-orang yang rela. Rela apa? Orang-orang yang rela hina di siang hari, gelisah di malam hari demi memperkaya para rentenir berdasi. Jadi Bapak Ibu, Anda perlu renungkan baik-baik dalam diri Anda. Perlukah saya berhutang? Apakah betul dengan cara berhutang ini akan membuat hidup kita sekeluarga menjadi lebih tenang? Apakah dengan berhutang ini akan membuat kita semakin kaya raya misalnya? Ya, bagi saudara-saudaraku, ya, teman-teman, saudara-saudara Muslim, kita harus ingat Bapak Ibu, ya, kita harus betul-betul ingat, ya, bahwa setiap kali kita sholat, ya, setelah sholat kita berdoa, ya, berdoa untuk dijauhkan dari hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Nah, ada kan doanya. Nah, jika Anda setiap hari berdoa, maka kalau Anda doanya pengen jauh dari hutang, maka sikap kita harus sesuai. Kita juga harus menjauh dari hutang, dan kita berdoa jangan sampai Tuhan memberikan kita kondisi yang harus kita berhutang, gitu ya. Jangan sampai, ya. Jadi kita mohon ampun dan terus-menerus memohon, jangan sampai kita mengalami kondisi yang mendesak, ya. Jika kita mengalami kondisi yang mendesak, ya mungkinlah kita akan berhutang. Tetapi hutang yang seperti apa? Tentunya jangan hutang yang ada ribanya. Oke. Banyak sekali teman-teman sering berdalih, ya, sering berdalih. Ada pertanyaan masuk ke saya juga, Mas Arli. Ya, kalau untuk kebutuhan yang mendesak ini gimana? Ya. Saya tuh utang untuk kebutuhan mendesak, ya. Kita lihat dulu, saya seringkali dikomentari tentang istilah kebutuhan mendesak, tetapi dia tidak pernah mengatakan apakah kebutuhan mendesak itu, ya. Sebetulnya kebutuhan itu apa toh, gitu loh. Nggak pernah dibilang, nggak pernah didetailkan kebutuhannya itu apa. Kalau untuk makan, untuk hidup sehari-hari, ya, jika Anda tidak punya hutang, Anda tidak punya cicilan, itu banyak orang di Indonesia yang mampu mencukupkan dirinya sendiri, ya, banyak sekali. Tetapi kadang-kadang kita sudah ambil sana, ambil sini, sehingga angsuran semakin besar, jadinya minus, gitu loh. Coba Anda ingat, pada saat dulu Anda belum punya utang, gimana rasanya hidupnya? Ya, memang sih belum punya apa-apa, tetapi hidupnya lebih tenang, ya. Ingat, kita tidak perlu bekerja karena panik, bekerja itu karena semangat, ya. Nah, bedakan antara kebutuhan mendesak dengan memaksakan diri. Ini beda sekali. Jadi banyak sekali dari teman-teman ini bukan mendesak kebutuhannya, tetapi memaksakan diri. Contoh gini. Anda punya bisnis, ya. Anda punya bisnis, kemudian Anda spekulasi beli peralatan dengan puluhan juta, ya, dengan uang puluhan juta, dan uangnya adalah hasil misalnya Anda pinjam KTA atau pinjam kartu kredit, atau Anda pinjam misalnya pakai sertifikat orang tua, sertifikat mertua. Ingat saudara, itu namanya spekulasi. Belum tentu juga uang itu akan kembali, dan Anda akan terus-menerus dikejar dengan kebutuhan-kebutuhan membayar bunga dan jatuh tempo. Nah, ini penting sekali. Jadi kalau bisa bisnis itu yang ngejar itu bukan utang. Bisnis itu yang ngejar bukan utang, tetapi visi. Kalau pengusaha nggak punya visi, dia akan terus-menerus dikejar sama utang. Dia memaksakan diri sana, memaksakan diri sini, dia terus-menerus dikejar sama utang. Karena nggak punya visi. Pengusaha harus punya visi. Visinya apa? Saya mau membawa bisnis saya kemana? Saya mau seperti apa bisnisnya? Kemudian targetnya seperti apa? Ya, kita digerakkan oleh visi, bukan oleh hutang. Kalau digerakkan oleh hutang, Anda kemakan bunga, gitu. Hitung-hitungannya aja Anda hitung deh, gitu ya. Coba hitung kembali. Banyak sekali pendapat yang mengatakan bahwa itu orang sukses, tapi utangnya banyak, gitu. Saudara sekalian, mana ada orang sukses itu karena utang? Harta Anda sebenarnya adalah, coba total semua hartanya
dikurangi dengan semua hutang Anda, maka ketemulah angka di mana harta Anda sesungguhnya. Ya, jangan salah, jangan lihat orang punya ruko, jangan lihat orang punya rumah banyak, jangan lihat orang mobilnya bagus. Belum tentu juga itu dibayar tunai. Belum tentu juga tidurnya nyenyak. Setiap malam dia dihantui dengan pikiran-pikiran negatif. Kenapa Mas Arli tahu? Setiap Kamis malam itu orang kesini, Bapak Ibu, dari utangnya puluhan juta sampai miliaran rupiah. Ya kesini ke ruangan ini. Gitu. Jadi, saudara sekalian, saya ingatkan pada Anda, sebelum terjadi, bagi yang sudah punya utang jangan ditambah lagi, minimal itu, ya. Kerja keras, dikurangi tahap demi tahap, pelajari teknik-teknik saya dalam bernegosiasi hutang, dalam mengikisnya. Sudah banyak sekali teman-teman yang lunas. Jadi Anda nggak perlu khawatir ya, nggak perlu khawatir. Jadi do something aja ya, terus berikhtiar semaksimal mungkin. Jadi itu tadi ya, harta sesungguhnya adalah harta Anda. Jumlahkan semua harga rumah Anda, harga mobil Anda, harga alat-alat bisnis Anda semua di total. Terus hutang-hutang Anda di total, kemudian coba kurangi. Tidak sedikit Bapak Ibu, teman-teman yang setelah dikurangi jadi minus. Ya, tidak sedikit. Banyak sekali orang yang setelah dikurangkan hartanya ternyata minus. Tapi dia masih ketawa, dia masih pakai mobil, dia masih jalan-jalan. Ya, itu kan ironis sekali. Ya, kita tidak perlu hidup dengan cara seperti itu. Jadi saudara, pada kesempatan kali ini pesan saya, hindari hutang, apalagi riba. Karena sudah jelas ya, sudah jelas sekali bahwa Allah akan membinasakan riba dan menyuburkan sedekah. Nah, ini pesan saya. Jadi Bapak Ibu jangan terus-menerus berpikir untuk utang ini, utang itu, top up lagi, top up sini, top up situ. No. Yang perlu Anda lakukan adalah sedekah sini, sedekah situ, sedekah sini, sedekah situ. Itu yang harus disuburkan gitu. Karena Allah akan menyuburkan itu. Jadi saudara sekalian, jangan pernah berharap dari hutang. Ya, karena sudah ada itu, semuanya sudah ditulis dan semuanya tinggal kita praktekkan sama-sama. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat video kali ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, hidayah kepada Anda semua, memberikan rizki yang melimpah untuk Anda semua sehingga hutang-hutang Anda bisa lunas semuanya, sehingga bisnis Anda bisa melejit, urusan-urusan Anda bisa tambah lancar semuanya. Itu doa dari saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.